Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Demikianlah firman Tuhan sebagai dasar dalam perenungan kita saat ini. Tema kita adalah aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah hidup Yosua disebut nyaris sempurna. Mengapa? Karena Alkitab mencatat sejak Yosua masih bersama Musa sampai ia menjadi pemimpin umat Israel menggantikan Musa, Yosua tidak terkalahkan, kecuali peristiwa dosa Akan yang sempat mengalami kekalahan sebentar dalam Yosua 7, 1-26. Nah, sebagai intisari dari keseluruhan hidupnya dapat dibilang bahwa Yosua adalah orang yang berhasil, tetapi juga adalah orang yang beruntung. Dalam Yosua 1 ayat 8-9. Berhasil karena segala sesuatu yang dikerjakannya tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Tapi disebut beruntung karena segala yang tidak ia pikirkan dan rencanakan justru Allah sediakan bagi dia, bahkan lebih, termasuk merebut Kanaan dan mendiaminya, serta menikmati segala berkat Tuhan di sana. Pertanyaan, apa rahasianya sehingga Yosua dan keluarganya begitu luar biasa di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah karena Yosua setia beribadah kepada Tuhan. Dan ini tidak hanya dirinya, melainkan seisi rumahnya. Bisa berarti tidak hanya keluarga inti, tetapi pegawai dan budak-budaknya pun ikut beribadah kepada Tuhan. Dan bukan berarti Yosua baru akan beribadah kepada Tuhan, melainkan pernyataan Yosua ini adalah sebuah kalimat penegasan akan kesetiaannya yang sejak awal sampai saat dia masuk Kanaan, dia memang hanya hidup beribadah kepada Tuhan saja. Dari kalimat "tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan", maka ada 4 pelajaran penting yang berharga untuk kita perhatikan. Yang pertama, bahwa beribadah itu dasarnya dan motifnya adalah ucapan syukur dan wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Bukan suatu beban, bukan sebuah program, apalagi keterpaksaan. Dalam ayat 13-14a di sana dikatakan, "Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang akan makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia." Nah, perhatikan Bapak Ibu bahwa ya mereka sudah diberikan segala berkat, anugerah. Maka beribadah harusnya sebagai sebuah ucapan syukur, sebagai sebuah pernyataan terima kasih kepada Tuhan. Bukan beban, ya, bukan terpaksa. Itu yang harus dipahami dan disadari. Nah, yang kedua, bahwa beribadah itu adalah komitmen dan keputusan radikal iman kita. Bukan emosional, bukan juga situasional, ya. Perhatikan ayat 15 dikata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Jadi ini sebuah penegasan, sebuah komitmen, sebuah keputusan radikal. Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi bagi Yosua dikatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Wah, luar biasa, ya. Nah, hal yang ketiga, ya, beribadah itu bukan ikut-ikutan, melainkan dimulai dari diri sendiri, dimulai juga dari keluarga sendiri. Perhatikan kata ayat "tetapi aku", ya.
Tidak hanya aku tapi dan seisi rumahku. Jadi ada aku diri sendiri dan keluarganya. Ya. Nah, banyak orang beribadah karena membanding-bandingkan atau melihat dan mengikut orang lain, keluarga lain, bahkan gereja lain. Sehingga ketika orang lain, keluarga dan gereja lain kelihatan lebih baik, dianya yang iri, kebakaran jenggot. Bahkan bisa tawar hati. Tetapi ketika tidak lebih baik dari dirinya, gerejanya, keluarganya, ia merasa menjadi lebih baik dari mereka. Merasa bangga dan arogan. Nah, hati-hati kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam beribadah. Itu motivasinya, maka itu sesuatu yang salah dan dosa malah. Karena itu beribadahlah, karena memang itu sungguh adalah sadaranku, ya, komitmenku, ya, dan ucapan syukurku. Nah, yang terakhir, ya, keempat, ya, bahwa beribadah itu adalah keteladanan. Ya, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 15b. Nah, seisi rumah dan keluarga Yosua beribadah kepada Tuhan. Tetapi tidak mereka saja, melainkan seluruh umat Tuhan pun berkata, kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Ya, ayat 18b. Mengapa? Karena mereka telah melihat dan menyaksikan sendiri teladan, contoh hidup dan iman Yosua. Bagaimana Yosua beriman memimpin mereka menghadapi tantangan dan musuh-musuhnya bersama Tuhan. Ayat 16-18a. Mari kita sadari itu dan jadikan keluarga kita, diri kita hanyalah beribadah kepada Tuhan. Terlebih di tengah-tengah situasi ini, keadaan ini, mari kita pakai kesempatan untuk stay at home, ada di rumah, bukan untuk bermalas-malasan, bukan juga untuk begitu saja berlangsunglah kehidupan ini, tetapi bagaimana kita mengisi setiap waktu dan kesempatan untuk quality time bersama keluarga dalam hal beribadah kepada Tuhan, Tuhan Yesus memeteraikan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah bersama keluarga. Tuhan memberkati. Amin.